Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Lahar Bara di channel saya Ngopi Ngolah Pikir. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya tentang pendakian saya di Gunung Rinjani tahun 2011. Jadi langsung aja ke ceritanya. Waktu itu kita naik Rinjani berempat, saya, Mas Roop, Mas Abi, dan Mas Supri. Awalnya perjalanan kami biasa-biasa saja, normal-normal saja. Kami berangkat berempat dari Solo, naik kereta ke Banyuwangi, kemudian kita nyebrang ke Bali, Lombok, kemudian kita ke Aikmel, terus Sembalun. Sampai di Sembalun semuanya berjalan normal-normal saja, tidak ada yang berbeda. Semua baik-baik aja. Akhirnya malam itu kita nginep di posko Sembalun satu malam. Kita nginep dulu di sana untuk istirahat, kemudian kita prepare logistik, kita packing, baru esok harinya kita melakukan pendakian. Waktu itu memang pendakian pertama saya ke Rinjani tahun 2011 itu. Jadi saya belum tahu apa-apa tentang jalur pendakian Rinjani. Kebetulan di antara kami berempat baru ada satu orang yang pernah naik ke Rinjani, yaitu Mas Roop. Itu pun sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu gitu dia naik ke Rinjani. Jadi pagi itu ceritanya lucu. Kita mau nyari sarapan di Sembalun. Kemudian selesai kita registrasi, kita mau nyari sarapan. Kemudian teman saya Mas Roop bilang, nanti aja kan, di atas ada yang jualan soto. Terus ya karena saya dan yang lain belum pernah naik ke Rinjani, akhirnya kita percaya aja nih sama Mas Roop. Kita jalan, enjoy. Waktu itu saya bawa carrier 120 liter kalau nggak salah, kayak kulkas 2 pintu itu. Saya pakai carrier saya hijau, carrier saya biru. Saya masih ingat persis pakai carrier biru. Kita enjoy, kita naik, jalannya masih aspal kan, itu awal-awal pendakian Rinjani kan masih aspal. Kemudian kita mulai masuk jembatan pertama itu. Lalu kita mulai, mana Mas Roop warung sotonya gitu. Nanti yang bentar lagi di atas, warung sotonya bentar lagi gitu. Kita naik terus sampai ke kita nemu jembatan, udah mulai masuk jalur pendakian, nggak nemu-nemu juga itu warung soto. Akhirnya kita lanjut jalan, terus kita lanjut, nggak nemu juga warung soto. Kita sampai Sabana, kita baru sampai Sabana. Nah, disinilah awal mula cerita perjalanan ini terjadi. Jadi di Sabana itu, di Sabana Rinjani, itu ada pertigaan. Kita masuk, kita berangkat itu ada pertigaan, ada percabang jalan gitu. Yang satu lurus ke depan gitu. Di depan kita puncak Rinjani yang besar. Itu arah jalannya itu mengarah lurus ke arah puncak. Kemudian yang satu itu ke arah kanan waktu itu. Jadi ke bawah turun. Di situ kita berdebat. Berempat ini berdebat. Mas Roop waktu itu jalurnya yang ini kan, yang turun gitu, yang ke bawah jalurnya yang turun. Terus
Saya loh, masa iya toh mau naik gunung orang puncaknya aja di depan kok, masa kita yang turun, saya gitu. Enggak, bener kan jalurnya yang turun, kalau yang ke atas ini bukan jalur pendakian. Terus akhirnya ya wes gini aja, kita voting gitu ya, ini mau pakai jalur yang mana ini, karena nggak ada petunjuk jalur ya di situ, memang masih benar-benar di bawah itu, kita pos 1 pun belum lewat, masih di bawah. Akhirnya ya wes lah, kita pakai logika aja gitu teman-teman, kalau kita mau ke puncak, kita mau naik Rinjani, ya berarti jalurnya yang ini, yang lurus. Kalau yang turun ini kayaknya ke ladang gitu. Akhirnya sepakat, kita berangkat, kita berempat ngambil jalur yang lurus itu, yang mengarah ke puncak Rinjani. Oke, kita enjoy di situ. Sepanjang perjalanan itu hanya ada sabana, terus apa, benar-benar puncak Rinjani itu di depan kita terus, jadi kita berjalan itu lurus mengarah ke arah Gunung Rinjani, ke puncak Rinjani. Kiri kanan sabana, semua itu benar-benar sabana hijau. Kita berjalan sekitar 2 jaman, kita nemu satu pohon besar itu di pinggiran jurang. Kita putuskan dulu istirahat di situ. Nah, di situ tuh kita sebenarnya udah mulai sadar ini ada yang nggak beres gitu. Di situ kita coba istirahat, kita masak dulu, karena nyari warung soto nggak pernah nemu. Akhirnya kita membuat kopi, bikin mie di bawah pohon besar satu itu. Coba kita lihat, wah tapi ini kok puncak itu dekat gitu kan, cuman di depan mata kita. Tapi kita udah mulai sadar nih, kalau kita nyasar itu kita udah mulai sadar. Kenapa kita sadar? Karena terlihat dari kejauhan, waktu itu di sebelah kiri, bawah kiri itu ada semacam shelter, tapi jauh, memang jauh, itu harus melewati sabana. Kita diskusi di situ, kayaknya jalur yang benar yang tadi gitu. Kalau ini kita jalannya salah ini. Ya udah, gimana kalau kita balik? Waktu itu teman-teman seperti itu. Terus saya jawab, wah kita udah lama loh ini, kita jalan udah hampir 2 jam, masa ya muter balik lagi. Akhirnya yus, gimana ini, keputusannya gimana? Kita makan dulu, makan. Akhirnya kita makan di situ. Kita makan, selesai makan, akhirnya kita wes gini aja, kita udah tanggung nih gitu. Mending kita potong kompas saja kayak gitu. Kita potong kompas, tetap ikuti jalur ini, toh itu puncak kelihatan terus, azimut kita kelihatan, jadi aman, nggak mungkin kita akan nyasar. Oke, sepakat ya, sepakat. Akhirnya kita berempat sepakat nih untuk terus di jalur yang salah itu, kita terus. Akhirnya kita selesai masak, kita packing, kita lanjut lagi jalan. Nah ini seru ini, pas kita lanjut jalan, tiba-tiba kita melihat pertama ada satu sapi liar. Loh, kok ada sapi gitu kan, cuman satu kan, pertama itu benar-benar cuman satu. Nah kita goda-goda sapi gitu. Nggak taunya ternyata banyak sapi itu, ada ratusan sapi yang itu mendatangi kita, berkerumun datangi kita. Wah, kita kalang kabut itu. Sebenarnya dulu masih ada kayaknya videonya, nanti coba saya cari ya. Kita kalang kabut, kita lari kalang kabut. Akhirnya kita nemu pohon, karena Mas Ruup itu badannya gempal, jadi dia tertinggal agak jauh pas kita lari itu. Jadi ada 2 pohon, jaraknya sekitar 200 meter. Kita naik pohon yang jauh ini bertiga, saya, Mas Abi, sama Mas Supri, sedangkan Mas Ruup kelihatan dari jauh juga naik pohon juga, tapi pohon yang berbeda. Akhirnya di situ kita bingung, ini gimana sapi-sapi ini biar pergi. Jadi posisi kita berada di atas pohon, tapi di bawah kita itu sapi semua, itu
sapi, banyak ratusan ekor itu sapi. Gimana biar pergi, kita mikir, kita coba usir, kita takut-takutin nggak pergi. Akhirnya waktu itu saya mikir, wah mungkin kita kasih makan pergi nih gitu kan, kita kasih makan dia mau pergi. Saya coba matain satu ranting yang ada apa daunnya itu kan, saya lempar. Gitu. Kok pergi sapinya gitu kan. Akhirnya saya matain lagi, matain ranting yang besar. Saya turun tuh dari pohon, saya gini-giniin, wow, 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 kayak orang Indian itu, gitu kan. Sapinya bubar semua. Setelah sapi bubar semua, akhirnya Mas Roop kita panggil karena jaraknya sangat jauh. Mas Roop, kita jalan lagi. Enjoy, itu benar-benar enjoy. Kita sudah tahu nyasar itu sebenarnya. Hari pertama itu kita sudah tahu kalau kita nyasar. Kita enjoy aja. Dah, kita lanjut jalan terus, pokoknya tujuan kita ke puncak itu. Jadi bener-bener kayak kita tuh ngabisin lereng gunung itu, kita habisin terus. Udah hampir sore waktu itu, jam 3 sore kita udah habis itu, bener-bener habis. Di depan kita itu udah jurang, kiri jurang, kanan jurang. Akhirnya waktu itu kita putuskan udah kita ngecamp dulu gitu kan, karena tidak mungkin kita lanjutkan perjalanan, itu udah mulai masuk hutan itu. Akhirnya kita ngecamp, kita buka tenda di situ. Malam harinya dalam tenda itu kita coba diskusi, ini enaknya gimana ya, kita udah jalan seharian ini, apakah kita besok turun balik lagi ke jalur awal atau kita terus lanjut, saya gitu. Waktu itu teman-teman usah kan manut ngikut Kang Laharaja katanya. Ya kalau ngikut saya kita lanjut aja, saya gitu. Ya udah, berarti besok pagi kita lanjutkan. Oke, lanjut ya, ini sepakat kita lanjut ya, apapun yang terjadi kita harus lanjut, kayak gitu kan. Akhirnya kita istirahat. Setelah kita istirahat, beneran nih, paginya packing, sarapan, packing. Habis itu tantangan pertama waktu itu jurang yang ada di samping kita. Kalau kita mau lanjut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuruni jurang pertama itu. Memang sangat besar jurang itu. Akhirnya kita waktu itu setelah packing duduk di tepian jurang. Saya masih ada fotonya, nanti tak sisipin ya. Duduk di tepian jurang, carrier itu kita jejerin gini pas carrier. Lanjut enggak gitu ya. Dengan konyolnya kami satu carrier itu kita tendang. Kita tendang. Jatuh kan carrier itu, blang. Jatuh bawah. Akhirnya kan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ngambil itu carrier. Nggak mungkin kita tinggalkan carrier itu kan, karena uang kita di dalam tas itu, logistik kita di dalam tas itu. Akhirnya kita pakai webbing kalau nggak salah waktu itu ya, atau pakai tali lah, pakai tali. Kita turunin itu pelan-pelan jurang itu, kita turunin pelan-pelan. Akhirnya kita sampai dasar, kita berempat udah sampai dasar, kita seberangi jurang itu, kita naik lagi ke punggungan. Jadi kita itu tahu kalau waktu itu kita nyasar itu, kita tahu, kita sadar, tapi kita menikmati itu. Jadi kita coba menikmati, udah kita nikmati aja nyasar gitu. Udah kita jalan lagi di punggungan berikutnya itu. Jadi kita udah lompat satu jurang, kita jalan nemu jurang lagi, kita lakukan hal yang sama, kita turunin lagi itu jurang, turun lagi jurang. Habis turun jurang, kita naik lagi ke punggungan, terus itu sampai kita masuk hari kedua itu, hampir hari kedua ya. Hari kedua kita masih jalan terus,
Akhirnya kita sampai di puncak Tunggungan yang itu udah benar-benar di tengah hutan itu. Kita udah nggak bisa melihat puncak, di bawah pun udah nggak kelihatan. Jadi udah di dalam hutan. Di situ kita makin enjoy. Jadi kayak nyasar itu kalau kita nikmati asik gitu loh. Jadi kayak kita memang dari awal sadar kita nyasar, jadi kita nggak takut nggak apa, kita santai, benar-benar santai. Cuman waktu itu kita sempat uh, kebingungan, ini nanti jalurnya lewat mana, kalau naik turun jurang terus kita akan kehabisan logistik gitu. Akhirnya kita mulai, yaudah kita sekarang hemat nih, kita mulai manajemen logistik nih, kita hemat makan seperlunya, nggak usah perlu kenyang-kenyang, yang penting asupan energi total, karena kita nggak tahu berapa hari kita akan keluar dari hutan ini, kita nggak pernah tahu. Akhirnya sampai malam kita nyari tempat yang enak, kita kayak ngecamp lagi. Hari kedua itu kita ngecamp lagi di situ, masih normal ya. Kita dulu kalau kita naik gunung itu kemana-mana bawa kartu remi, itu kartu poker. Kita main kartu dalam tenda itu, kita ngobrol, kita diskusi. Jadi benar-benar nggak ada rasa kita ini nyasar loh, ayo kita turun aja, itu nggak ada. Kayak yus kita nikmati aja, kita nyasar itu kita nikmati aja. Jadi sampai hari kedua itu semua masih normal, benar-benar normal. Akhirnya kita masuk hari ketiga. Hari ketiga seperti biasa, pagi hari kita packing, masak, sarapan, packing, kita lanjut jalan. Nah di hari ketiga ini semuanya mulai nggak stabil, jadi kayak emosi kita udah mulai salah-salahan ya kan. Kalau kemarin kita putar balik aja kita udah nyampe nih, kalau kita ini harus pokoknya mulai emosinya udah mulai nggak stabil. Tapi kita berhasil ngatasin itu semua karena kita cuma berempat, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita nikmatin berempat. Akhirnya di hari ketiga itu bangun tidur kita langsung nemu jurang yang sangat dalam. Waktu itu nemu jurang sangat dalam, kita turunin perlahan. Kehabisan air juga waktu itu, air minum habis. Akhirnya kita bagi tugas, ada yang nyari air minum, kita nyisirin jurang, kita nemu kubangan-kubangan air, bahkan ada sumber air tapi cuma netes-netes itu. Kita kumpulin air, dapat 1 botol air mineral itu. Kemudian kita coba naik, wah ini bukit Tunggungan yang curam. Kita coba naik di situ. Jalan pertama waktu itu Mas Supri, itu jalan pertama, dia naik duluan. Habis itu Mas Abi naik duluan, aman sampai puncak. Setelah itu saya naik aman itu sampai puncak Tunggungan. Baru terakhir Mas Roub. Karena Mas Roub badannya besar, terus agak lama memang Mas Roub naiknya. Pas paling jarak sekitar 15 sampai 20 meter dari puncak Tunggungan itu, kedengeran suara gerak gitu. Apa ini? Terus Roub teriak tolong gitu. Ternyata Mas Roub pegangan kayu dan kayu itu patah. Mas Roub jatuh itu, tergelincir ke dalam jurang. Cukup kelihatan dari atas. Kita sempat panik, di situ kita panik. Mas Abi, Mas Supri tetap di atas, saya lari turun ke bawah itu ngejar Mas Roub itu. Akhirnya saya lihat gimana kondisinya gitu kan. Pertama dia panik kan, Roub panik. Udah saya ditinggal aja, saya mati nggak apa-apa itu. Terus coba tak saya sadarkan, tak lihat lukanya juga cuma lecet-lecet. Ayo
kamu bisa ya gitu. Akhirnya saya pegangin tangannya Mas Rup itu pelan-pelan. Terus di situ karena Mas Rup kesulitan jalan kan, rumput semua itu, saya tiduran itu. Posisinya saya kayak tidur gini kan, saya tidur, saya megang kayu, kaki saya tak kasihkan ke Mas Rup. Ayo pegang kakiku gitu kan. Akhirnya Mas Rup pegang kakiku, pegang ikat pinggang, pegang sini, nginjek kepala gitu kan. Dia dapat pegangan. Udah gitu lagi saya naik lagi, saya tidur lagi tuh di tebing itu. Di tebing itu saya tiduran lagi, Mas Rup ngelewatin tubuh saya terus itu. Akhirnya sampai ke puncak tebing itu. Jadi memang waktu itu satu-satunya cara ya cuman itu, Mas Rup harus menginjak tubuh saya, harus lewat tubuh saya biar bisa jalan. Jadi dia pegangan tubuh saya, nanti jalan terus. Akhirnya kita sampai di puncak tebing itu, dan di situ kita mulai nangis-nangisan ini. Mulai nangis, kayak kita berpikir, wah ini hampir saja kita kehilangan teman gitu. Alhamdulillah masih selamat, kita pelukan, kita nangis-nangisan di situ. Akhirnya di situ kita kayak, ya udah, ini kita hidup mati berempat gitu. Jadi tidak ada yang meninggalkan siapapun dalam kondisi apapun. Kita sepakat ya, oke kita sepakat. Akhirnya setelah kondisi Mas Rup pulih, karena memang nggak ada luka yang serius waktu itu, cuma lecet sekujur badan, tapi nggak ada luka serius. Kita lanjut jalan. Di situ kita benar-benar udah frustasi waktu itu. Kita nemu jurang, dan itu jurangnya sangat sempit, paling sekitar 3 meter lebarnya, tapi dalam, nggak kelihatan dalamnya berapa. Kita nggak tahu gimana caranya turun jurang itu. Kita kayak udah putus asa, wah gimana ini, nggak bisa kita lewat. Akhirnya kita jalan terus, kita susurin tepian jurang itu. Entah kebetulan, entah apa, tahu-tahu kita nemu satu pohon cemara yang besar, sangat besar. Pohonnya mungkin ada segini, sangat besar. Pohon itu roboh, jadi menjadi jembatan, kayak jembatan alami. Jadi benar-benar di saat kita udah kehabisan akal, udah nggak tahu mau kemana, itu ada pohon roboh yang jadi jembatan. Akhirnya kita seberangi itu. Mas Supri duluan, kemudian Mas Abi, Mas Rup, baru waktu itu terakhir saya. Udah kita seberangi, kita jalan terus naik ke, ada punggungan yang sangat sempit di situ. Punggungan yang sangat sempit, paling hanya 1 meter. Itu kiri kanan udah juang dalam itu. Disitulah keajaiban-keajaiban itu mulai muncul. Entah kebetulan entah apa. Jadi kayak kita lewat mana ini sempit sekali jalannya gitu kan. Sempit sekali jalannya. Nah, waktu itu di depan kita, jadi arah ke bawah itu kabut tebal di depan kita. Samping kiri itu kabut juga, samping kanan kabut. Nah, di belakang kita yang ke arah puncak, walaupun puncak nggak kelihatan ya waktu itu, yang ke arah puncak itu nggak ada kabut. Itu udah sekitar jam 3 sore. Arah puncak itu nggak ada kabut sama sekali. Jadi kayak semacam jalan itu dibuka gitu kan. Yaudah nih kita lewat yang nggak ada kabut ini aja gitu. Akhirnya bener kita lewati jalan itu sekitar jam 4 sore. Luar biasa, kita berada di batas vegetasi. Puncak itu benar-benar di atas kita, benar-benar di atas mata kita itu, di atas kepala kita. Kemudian di bawah itu hutan, semua sembalun kelihatan jauh gitu. Tapi benar-benar ibaratnya sedikit lagi kita sampai puncak. Di situ
Langsung kita coba hitung logistik. Waktu itu tinggal tersisa satu kaleng susu kental manis itu satu kaleng, ada mie beberapa, terus kemudian air minum itu tinggal setengah botol. Akhirnya karena kita butuh energi, kita butuh nutrisi yang bagus, susu satu kaleng itu kita bikin pakai air setengah botol itu, kemudian di situ kayak minumnya gantian benar-benar satu tenggak. Kita liatin lahirnya kan. Kalau lebih dari satu tenggak awas gitu. Akhirnya minum satu tenggak berempat. Ayo kita jalan lagi. Itu jam ya 5 jam, jam 4 sampai jam 5-an sore lah. Kita jalan, wah di lereng yang benar-benar curam gitu. Di bawah letter S, benar-benar di bawah letter S itu. Lerengnya sangat curam. Mas Supri jalan pertama waktu itu. Mas Supri jalan pertama, kemudian disusul Mas Roop, Mas Abi, kemudian saya, Mas Roop duluan, Mas Roop, baru terakhir saya waktu itu. Jadi kayak ini kita udah mau sampai, semangatnya muncul lagi, kita udah mau sampai. Akhirnya setelah sekitar 1 jam perjalanan, Mas Supri udah sampai ini, sampai atas. Mas Abi sampai, kemudian Mas Roop ini udah nggak kuat jalan. Mas Roop nggak kuat jalan, wah saya nyerah gitu kan. Ayo sedikit lagi, sedikit lagi. Akhirnya saya minta tolong Mas Abi waktu itu, tolong karir saya dibawain. Abi turun lagi tuh, Mas Abi udah di puncak, dia turun lagi jemput ngambil karir saya. Karir saya dibawa, kemudian saya pakai selendang kayak kain gitu, kayak slayer, saya ikat di perut ini, terus di belakang Mas Ruup. Jadi saya nuntun Mas Ruup. Ini ada fotonya loh ini. Saya nuntun Mas Ruup itu mulai dari tebing itu, lereng puncak itu sampai ke puncak. Alhamdulillah puji Tuhan waktu itu kita berhasil sampai ke puncak Rinjani itu sekitar jam 7 malam. Jadi jam 7 malam itu kita berada di puncak Rinjani. Wah, kita sangat bahagia, sangat senang waktu itu berhasil sampai puncak. Kita nggak bisa foto-foto karena waktu itu udah malam. Jadi kita sampai puncak. Udah, yang penting kita sampai puncak, kita sujud syukur di situ. Karena anginnya kenceng, kita juga mulai kedinginan. Akhirnya ayo kita turun, ngikutin jalur pendakian, kita turun. Akhirnya kita sampai lagi Pelawangan Sembalun. Sampai di Pelawangan Sembalun, kita masak sebentar, makan mie, ngobrol lah kami di situ, ketemu beberapa orang di situ. Mas, dari mana? Dari puncak. Masa malam-malam dari puncak? Iya, kayak gitu. Bawa carrier kayak gini? Iya, kita bawa carrier kayak gini, kita tadi nyasar gitu. Terus dia cerita, berarti yang tadi malam nyalain lampu itu ya? Iya mas, gitu. Emang kelihatan gitu loh, dari pelan sebelum itu kelihatan tempat kita nyasar. Kita pikir pemburu katanya kan. Kita pikir itu pemburu mas, gitu. Enggak mas, itu kita nyasar udah 3 hari gitu. Terus di situ kita ngobrol, dibuatin kopi juga sama orang-orang di Sembalun itu, di Pelawangan Sembalun. Terus udah kita ini lanjut aja ke danau saya gitu ya. Akhirnya itu kita nggak berhenti, kita nggak ngecamp di apa Pelawangan Sembalun. Malam itu juga kita lanjut turun ke danau Segarana. Kita turun sampai danau itu kita benar-benar buka tenda. Setelah buka tenda kita benar-benar tepar dan istirahat. Kita istirahat di situ. Akhirnya kita sampai waktu itu 10 hari di Rinjani. Total kita 10 hari di Rinjani. Jadi setelah sampai danau kita tidur,
paginya waktu itu kita ketemu dengan beberapa orang lokal di situ. Saya ingat namanya yang masih familiar di otak saya, namanya Mas Abdul. Mas Abdul itu orangnya, dia guide di situ. Akhirnya kita ngobrol di situ, kita akrab di situ. Ternyata Mas Abdul waktu itu sedang survei jalur karena mau bawa tamu, mau ada pendakian. Akhirnya kita enjoy dengan rombongan mereka. Kita ngecamp di situ rame-rame, pagi mancing, terus nanti malam kita bakar ikan. Waktu itu memang masih sepi, Rinjani sepi, nggak seramai sekarang ya. Kita paginya mancing, malam bakar, terus seperti itu aktivitas kita sampai hampir seminggu lah di danau waktu itu. Setelah kita puas di danau, akhirnya kita pulang. Kita turun rame-rame waktu itu. Saya, Mas Ruup, Mas Supri, Mas Abi, kita turun. Kita turun bareng dengan rombongan teman-teman dari Lombok ini, dari Sembalun, dari Baoknau, kampungnya Baoknau. Kita turun, kita cerita-cerita di situ tentang kemarin kita nyasar gini. Ternyata rombongannya Mas Abdul ini juga lihat gitu loh, tapi mereka pikir juga itu pemburu, karena memang katanya di situ tuh kadang ada pemburu yang berburu ke area-area situ, hutan itu. Akhirnya kita turun bareng-bareng, kita mampir ke rumah Mas Abdul, kita makan-makan di situ, kita mandi. Akhirnya saya dengan Mas Abdul itu hampir kayak saudara. Beberapa kali saya ke Rinjani, saya selalu ngajak Mas Abdul. Terakhir saya ke Lombok 2018 waktu gempa, saya juga nemuin Mas Abdul. Sampai hari ini kita juga komunikasi. Jadi benar-benar jadi saudara baru saya di Lombok. Mungkin segitu cerita saya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman tersesat di gunung, nggak usah panik. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik, kuasai situasinya, kenali diri kita seperti apa. Kemudian kalau memungkinkan untuk kembali ke jalur awal, lebih baik kembali ke jalur awal. Tapi kalau jalur awal itu sudah tidak memungkinkan lagi, coba kita fokuskan ke tujuan kita. Kalau tujuan kita naik, berarti cari jalan yang naik, pasti akan nemu puncak. Kalau tujuan kita turun, cari jalan yang turun, pasti itu akan sampai bawah. Kemanapun sampainya, pasti itu akan sampai bawah. Jadi kuncinya dalam sebuah pendakian adalah saling percaya dengan teman, kemudian tidak saling menyalahkan apapun situasinya, kemudian manajemen logistik yang bagus, kompak, dan jangan panik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.